Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi ke channel Erwan Dimantara bersama saya sendiri Rima Rahmalia Zahra. Nah, pada video kali ini aku akan membahas 20 soal eksklusif dan jawabannya mengenai tes tulis terbaru atau CAT PPS tahun 2022. Nah, untuk materi-materi yang akan masuk ke dalam soal-soal ini ada 3 materi. Yang pertama itu materi mengenai dasar kepemiluan PKPU Republik Indonesia tahun 2017 sampai tahun 2022. Nah, materi yang kedua ada mengenai wawasan kebangsaan. Materi yang ketiga mengenai wawasan kompetensi umum. Oke, jadi ada 3 materi ya yang masuk ke 20 soal dan jawaban tes tulis eksklusif sekarang gitu. Nah, agar tidak berlama-lama, langsung saja kita kepada soal yang pertama. Oke. Soal yang pertama, pertanyaannya, bagian tugas PPS kecuali yang A, mengumumkan daftar pemilih sementara, yang B, melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yang C, melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari hasil penghitungan suara yang disampaikan KPPS, dan yang D, mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya. Nah, kira-kira dari keempat pilihan di atas mana nih yang jawaban yang paling tepat? Kita langsung saja ya. Jawaban yang paling tepat itu yang C ya, melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari hasil penghitungan suara yang disampaikan KPPS. Oke, next soal nomor 2. Sesuai ketentuan pasal 2 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2022 bahwa Badan ad hoc penyelenggara pemilu dalam negeri terdiri atas yang A, PPK, PPS, KPPS, dan Pantarlih. Yang B, PPK, PPS, dan KPPS. Yang C, PPK, PPS, Sekretariat PPK, dan PPS. Dan yang D, PPK, Panwaslu Kecamatan, PPS, Panwaslu Desa atau Kelurahan, KPPS, dan Pengawas TPS. Nah, kira-kira mana ya yang paling benar? Nah, ternyata yang paling benar itu yang A, yaitu PPK, PPS, KPPS, dan Pantarlih. Oke, next soal nomor 3. Pertanyaannya, jumlah surat suara di TPS dicetak sama dengan yang A, jumlah daftar pemilih tetap atau DPT, yang B, jumlah daftar pemilih tetap atau DPT dan daftar pemilih pindahan, yang C, jumlah pemilih tetap ditambah dengan 2% dari jumlah pemilih tetap sebagai cadangan, dan yang D, jumlah pemilih pada setiap kabupaten atau kota. Nah, jawaban yang paling tepat dari keempat pilihan di atas yaitu yang C, jumlah pemilih tetap ditambah dengan 2% dari jumlah pemilih tetap sebagai cadangan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, pertanyaannya seperti ini. Berikut ini yang tepat merupakan bagian dari perlengkapan pemungutan suara, yaitu yang A, kotak suara, surat suara, tempat pemungutan suara, spanduk dan WC. Yang B, alat untuk mencoblos, kotak suara, surat suara, tinta, bilik pemungutan suara, segel dan TPS. Yang C, baliho dan spanduk, kotak suara dan surat suara. Dan yang D, TPS, segel, stempel, botol, dan bendera. Jawaban yang paling tepat dan yang paling benar adalah yang B. Di mana yang B ini ada
alat untuk mencoblos, kotak suara, surat suara, tinta, bilik pemungutan suara, segel, dan TPS. Oke, sudah 4 soal ya yang terbahas. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 5. Pertanyaannya seperti ini. Daftar pemilih sementara disusun oleh PPS berbasis A. Domisili di wilayah rukun tetangga. Yang B. Jenis kelamin. Yang C. Umum. Dan yang D. Agama. Dan jawaban yang paling benar yaitu yang A. Domisili di wilayah rukun tetangga atau RT. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 6. Pertanyaannya seperti ini. Dalam pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih diberikan oleh A. Pantarlih kepada pemilih. Yang B. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Yang C. PPK. Dan yang D. PPK bersama Panwaslu Kecamatan kepada KPU Kabupaten atau Kota. Jawaban yang paling tepat yaitu yang A. Pantarlih kepada pemilih. Next, soal nomor 7. Berdasarkan ketentuan pasal 347 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, maka hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara pemilu ditetapkan dengan yang A. Keputusan KPU. Yang B. Keputusan DPR dan pemerintah. Yang C. Keputusan Presiden. Dan yang D. Undang-undang. Nah, kira-kira jawaban yang paling tepat yang apa ya? Nah, ternyata yang paling tepat itu yang A ya, keputusan KPU. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 8. Prinsip pengelolaan keuangan pemilu adalah A. Akuntabel dan transparan. Yang B. Tertutup dan tersembunyi. Yang C. Bebas. Dan yang D. Semua jawaban salah. Jawaban yang paling tepat dari keempat pilihan tersebut adalah yang A. Akuntabel dan transparan. Nah, kita berlanjut ke soal nomor 9. Sumber anggaran untuk membiayai pelaksanaan pemilu adalah A. Sumbangan pengusaha. Yang B. APBS. Yang C. Sumbangan warga. Dan yang D. APBN. Nah, kira-kira jawaban yang paling tepat itu adalah yang D. APBN. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 10. Pertanyaannya seperti ini. 3 proses pasokan logistik utama yang berlangsung dalam pemilu saat ini adalah kecuali A. Proses pengadaan. Yang B. Pendistribusian. Yang C. Penerimaan barang. Dan yang D. Penarikan logistik. Jawaban yang paling tepat adalah yang C. Penerimaan barang. Kita lanjutkan ke soal nomor 11. KPU memiliki tugas yang A. Menyusun peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu. Yang B. Mengordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan pemilu. Yang C. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih. Dan yang D. Semua jawaban benar. Jawaban yang paling tepat yaitu yang D. Semua jawaban benar. Kita lanjutkan ke soal nomor 12. Lembaga penyelenggara pemilu adalah
A. KPU, B. KPU Provinsi, yang C. KPU Kabupaten atau Kota, dan yang D. Semua jawaban benar. Nah, jawaban yang paling tepat dan benar adalah yang D. Semua jawaban benar. 13. Peran partai politik pada era reformasi telah menghasilkan fenomena supremasi partai yang telah tercermin dalam A. Keanggotaan parlemen di mana 2/3-nya berasal dari parpol. Yang B. Calon presiden dan wakil presiden langsung diangkat DPR. Yang C. Kaderisasi setiap partai politik di lembaga pemerintahan. Dan yang D. Keanggotaan parlemen di mana 2/3-nya berasal dari independen. Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang A. Keanggotaan parlemen di mana 2/3-nya berasal dari parpol. Next, soal nomor 14. Tujuan pemilihan umum berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bab 2, Pasal 4, yaitu pengaturan penyelenggaraan pemilu bertujuan untuk A. Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis. Yang B. Mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas. Yang C. Memberikan kepastian hukum. Dan yang D. Semua jawaban benar. Nah, jawaban yang paling benar dari keempat pilihan di atas yaitu yang D. Semua jawaban benar, artinya A, B, C itu benar ya. Sekarang nomor ke-15. Dampak negatif dari penggunaan gaya kepemimpinan otoriter pada kehidupan organisasi yakni A. Cepat saat mengambil keputusan. Yang B. Menciptakan situasi saling mencurigai antar anggota dalam organisasi. Yang C. Motivasi dan semangat anggota organisasi yang menjadi rendah. Dan yang D. Meningkatkan kinerja anggota di organisasi. Nah, jawaban yang paling tepat yaitu yang C. Motivasi dan semangat anggota organisasi yang menjadi rendah. Kita berlanjut ke soal nomor 16. Karakteristik pemimpin bergaya kompromi antara lain A. Mudah menyerah dalam menghadapi kesulitan. B. Memiliki orientasi pada hasil. Yang C. Mengutamakan orientasi hubungan dengan anggota organisasi. Dan yang D. Memberikan dorongan secara selektif pada anggota organisasi. Jawaban yang paling benar dan paling tepat yaitu yang D. Memberikan dorongan secara selektif pada anggota organisasi. Oke teman-teman, kita lanjutkan ke soal nomor 17. Pertanyaannya seperti ini. Integrasi sosial dapat terwujud apabila A. Setiap individu dalam suatu masyarakat dapat mengendalikan prasangka sehingga tidak terjadi konflik. Yang B. Masyarakat dapat bersatu. Dan yang C. Setiap individu memiliki tujuan yang sama. D. Individu yang berbeda dalam kelompok melakukan kerjasama untuk kemajuan kelompoknya. Nah, jawaban yang paling benar adalah yang A. Setiap individu dalam suatu masyarakat dapat mengendalikan prasangka sehingga tidak terjadi konflik. Teman-teman, kita lanjutkan ke soal nomor 18. Membiasakan melakukan kegiatan secara mandiri bisa membuat kita menjadi orang yang tidak A. Sehat. Yang B. Manja. Yang C. Pintar. Dan yang D. Keren. Jawaban yang paling benar adalah yang B. Manja. Oke, kita beralih ke soal nomor
Beberapa dosen bergabung dalam tim karawitan. Tim karawitan tidak ada yang menjadi pemain tenis. Pernyataan yang paling benar adalah A. Ada beberapa dosen yang menjadi pemain tenis. Yang B. Beberapa dosen bukan pemain tenis. Yang C. Tidak ada dosen yang menjadi pemain tenis. Dan yang D. Beberapa pemain tenis bukanlah merupakan tim karawitan. Nah, jawaban yang paling benar dari pernyataan tersebut adalah yang B. Beberapa dosen bukan pemain tenis. Soal terakhir pada video kali ini yaitu nomor 20. Pertanyaannya seperti ini. Sikap dan tindakan penuh tanggung jawab melaksanakan wewenang dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan merupakan makna prinsip A. Inisiatif. Yang B. Kohesivitas. Yang C. Akuntabel. Dan yang D. Tanpa pandang bulu. Nah, kira-kira yang mana ya? Ternyata jawaban yang paling benar adalah yang C, akuntabel. Nah, mungkin sekian materi yang dapat aku bahas pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tentunya share-share juga video ini. Sampai ketemu pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.